Oke, next untuk Bang Panda. Bila ada agensi yang meminta sediain uang kisaran 300 juta untuk bekerja di Kanada non-skill, apakah itu perkecualian dari yang 10% itu? Terima kasih. Oke, ini buat Bang Panda nih. Kalau ada yang nawarin sampai segitu 300 juta, apakah itu perkecualian dari yang 10% itu? Ya, itu yang justru yang 10% itu, yang 300 juta itu. Jadi kan karena gini, kan sekarang juga lagi masa pandemi ya kan. Government aja untuk mengeluarkan LMA itu sekarang susah banget gitu loh. Makanya aku bilang 10% gitu. Oke, karena possibility-nya tadi cukup sedikit banget ya. Iya. Oke, Dan kebanyakan kan lapangan pekerjaan yang dibuka sekarang, agensi itu kan banyak kan di dunia hospitality kan. Hospitality, iya, betul. terus cleaning. Tapi kalau misalnya kalian, makanya aku mau ngasih tahu nih, banyak orang DM ke Instagramku, Bang, aku ada tawaran kerja nih dari Walmart, ya kan? Ada kerjaan dari gini. Setahu aku, namanya Walmart itu tidak pernah hire foreign worker, ya. Makanya itu kan di luar itu tuh dari India tuh pusatnya scam agency itu banyak banget. Terus sampai ada yang nawarkan dari Suncor, ya kan? Aku bilang gini, Suncor itu adapun kalaupun mereka hire foreign worker itu yang pasti udah super special engineer-nya, bukan yang buat kroco-kroconya begitu. Gitu. Makanya kalau kalian suka dengar banyak scam, nawarin ini, nawarin itu, mereka tuh tujuannya cuma ngambil fee doang ya, yang kayak gitu-gitu ngambil fee. Oh yaudah kamu bisa nih buat masuk diproses nih di Kanada nih, ya kan? Kamu harus transfer dulu $800 gitu buat proses fee gitu. Makanya aku bilang hati-hati itu scam. Gitu. Iya, benar, banyak banget scam dan aku pun juga menerima DM kayak, Kak bisa nggak kerja Kak? Ini kira-kira eligible nggak? Segala macam, lalu harus bayar scan. Aku takut sih kalau misalnya pada kena seperti itu ya gitu, karena kan itu kayak menjual janji tapi kita nggak tahu pastinya gitu loh. Hal-hal seperti itu. Dan aku juga dengar ada agensi yang mengatasnamakan, itu dari Indonesia ya, buat kerja di Costco, di Walmart. Tante Debbie pernah dengar nggak Costco hire forest worker? No. Walmart? Apalagi? Retail enggak ya, retail? Retail enggak. Gitu. Jadi Walmart, Costco, Starbucks, McDonald, tolong dicatat ini, mereka tidak akan bingung untuk cari pegawai yang akan datang. Untuk saat ini, tapi zaman aku dulu, ya mereka kebingungan butuh staff, ya kan. Nah, itulah dunia itu berputar gitu kan. Dulu waktu zaman aku masuk ke Kanada itu, karena orang-orang Kanada tidak mau ngambil posisi untuk buat di fast food, makanya zamannya sebelum Trudeau, Stephen itu membuka program foreign worker untuk meng-hire foreign worker untuk mengisi kekosongan lowongan kerja di dunia fast food dan hotel-hotel dan cleaning service seperti itu. Nah, sekarang udah berubah, ya kan? Karena semakin banyaknya imigran masuk, untuk ngapain gue harus nge-hire dari luar lagi? Karena sudah ada marketnya di sini gitu loh. Iya, ada inilah perubahan lah otomatis di government juga ada. Iya, perubahan itu selalu ada gitu loh. Minum obat. Siapa itu yang batuk ya? Oke, next. Ada question lanjut. Halo semua, aku mau tanya, kalau buat suami yang temani istri study, goalnya memang untuk PR nantinya, apakah list pekerjaan untuk suami harus NOC A dan B? Apakah ada kerja malam untuk NOC tersebut? Lalu express entry profile sebaiknya dibuat kapan? Katanya tidak boleh terlalu cepat atau terlalu lambat juga. Oke, anybody can answer this? Maybe Ko Darwin? Ini mana sih pertanyaannya? Kita ada pengalaman gitu ya di Edmonton, istrinya kuliah, suaminya menemani, dan terus memang dapat open working permit, tapi gimana ya, akhirnya pulang suaminya, aku nggak usah jelasin lebih banyak, akhirnya pulang, gitu aja. Jadi the struggle is real ya, walaupun mungkin sering dibilang di sini, oh iya, student nanti dapat open working permit buat spouse-nya. Terus berpikir, oh berarti bisa kerja ini. No. Saya mau bilang sekarang enggak. Banyak yang pulang. Gitu.
Even ada juga yang udah PR akhirnya pulang. Kenapa? Karena tidak terima kenyataan bahwa kerjaan mereka tidak sama seperti kerjaan mereka di Indonesia. Akhirnya memutuskan pulang. Apalagi kalau ternyata contohnya istrinya masih terikat pegawai negeri di Indonesia dan punya pekerjaan atau jabatan yang lumayan bagus. Ya kan? Giliran di sini kerjanya ngebersihin kandang ayam contoh. Ya. Akhirnya merasa ngapain di sini kayak gini padahal udah PR. Pulang for good. Walaupun kita bilang sayang banget ya. Perjuangan untuk dapat PR-nya sayang. Tapi tetap aja gitu loh. Punya PR tapi kalau pendapatannya juga minim, susah payah di sini mendingan pulang ke Indonesia mungkin. Di Indonesia mungkin punya rumah, punya apa. Kecuali kalian di Indonesia itu sudah nothing tulus. Memang pack up the bag and go gitu kan ya. Memang benar-benar mau memulai hidup baru. Istilah katanya si Panda mau melacur lah istilahnya kan. Bodoh amat gitu. Mau kerja gosek-wesek kayak mau apa gitu. Yang penting mau mulai hidup baru. Tapi sekali lagi saya bilang the struggle is real. I know kalian punya Canadian dream, mikir di sini hidupnya enak, nanti healthcare gini-gini apa segala macam, tapi banyak saya melihat orang menangis dan akhirnya pulang. Ya. Banyak. Ya mudah-mudahan di grup ini nggak ada yang seperti itu. Iya, semoga. Jangankan orang Indonesia, banyak juga orang Afrika yang refugee itu pulang akhirnya karena mereka merasa it doesn't work for us gitu loh. Ya kan? Ya mungkin kadang-kadang mereka harus meninggalkan anaknya, mungkin karena anaknya udah oke di sini, lahir di sini, anaknya bisa survive sendiri, tapi banyak saya lihat juga family yang pulang. Bukan nakut-nakutin kalian, cuman maksud saya mimpi boleh bermimpi, tapi the struggle is real dimanapun Anda berada. Oke? Kanada tidak menjanjikan keindahan, kalian akan lalala, no. Gitu aja. That's correct. I really agree with that, karena memang kebanyakan mostly ya, karena pernah juga nih ada orang yang kayak bilang, di sini kerjanya udah manajer, level manajer, lalu sampai sana harus bersihin WC, cleaning service dan sebagainya. Kuncinya cuma satu kalau mau di Kanada, you have to start from the first, gitu, entry level. Karena they don't guarantee your experience in Indonesia. Sekalipun Anda itu direktur ataupun sekalian Anda itu have some business in Indonesia, itu kalian ke Kanada start from zero. Jadi kalau misalnya mau nggak pilih-pilih kerja and then mau struggle and then mau istilahnya kayak yang Tante Debs tadi bilang, you can be succeed there gitu, dan kalian bisa istilahnya bisa menikmati juga tinggal di sana gitu. Karena sekali lagi buat orang yang mau ke Kanada, kadang tuh ada false statement ya, kayak aku mau ke Kanada mau misalnya dapetin duit lebih nih, atau mungkin dapat gaji lebih atau apa. Itu susah untuk dibilang seperti itu ya. Mungkin kalian bisa lebih ke negara lain gitu yang tawarin gaji dengan lebih tinggi, karena untuk di Kanada itu sebenarnya gajinya so-so dengan cost of living-nya juga. Jadi kita kalau ke Kanada itu kita cari quality of life-nya, bukan untuk lebih number one-nya dolarnya. Itu sih yang lebih so far yang harus kalian punya prinsip tuh seperti itu, karena quality of life di Kanada kan memang superb gitu ya, dan itu yang kita nggak bisa dapat di negara kita. Oke. Gue nggak pernah salah satu contoh lu Martini. Gimana? Gua nggak pernah dapat THR loh, di Kanada nggak ada THR. Nggak pernah dapat THR ya, bahkan pokoknya Lebaran aja nggak libur ya. Lebaran nggak libur. Jadi juga ada contoh. Ini contohnya temanku dan temennya Rina, kita berdua orang Indonesia sudah kerja di salah satu pulau kaya di Indonesia, yaitu di Batam. Dia sudah jadi top of the company di sana, teriming-iming oleh PR Kanada, yang ini Kanada, akhirnya dilepas lah itu. Manajer, direktur, apalah itu. Lebih dari manajer mungkin. Gajinya 15-20 juta per bulan di Indonesia. Kesini, dia nggak bisa terima kenyataan bahwa dia harus bersih-bersih Airbnb. Kerja, kayak di videoku, aku pernah bikin video cleaning Airbnb, cleaning apartemen. Nah itu, bersihin WC-nya, nyapu-nyapu, ruang tamunya, kayak gitu, dia nggak bisa terima. Akhirnya dia pulang sekarang. For good. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak ada yang mental-mental kayak aku, kayak Bang Panda, itu udah lain ya. Misalnya kita udah nggak mau lihat jalan belakang udah
udah dibakar, tidak ada jalan untuk kembali, jadi itu lain No cerita. way back. Tapi ya gitu, itu Aku boleh tambahin nggak, Ray? Monggo. Boleh, tambahin dikit, Ray. Silahkan banget. Tapi gue pengen encourage buat kalian. Ada satu hal yang kalian mesti ingat. Kalau di Kanada itu pola pikirnya beda dengan di Indonesia. Kalau kita di Indonesia jadi tukang cuci WC tuh derajatnya rendah banget. Di sini nggak ada kayak gitu. Lu mau supir truk kek, lu mau mekanik mobil kek, mau plumber kek, gajinya bahkan bisa lebih gede dari orang kantoran gitu loh. Jadi itu mindset juga yang harus dipikirin gitu. Jadi kalau udah kesini jangan, aduh gue sedih ya, gue kerja jadi tukang ledeng gitu tuh, tukang cuci piring. Betul. Di sini nggak kayak tukang gitu. Tukang AC di sana bahkan gajinya gede ya kok ya. Di sini tukang AC, di sini tukang heater, plumber. Tukang AC mobilnya kadang-kadang bisa pakai Mercy gitu loh. Iya itu dia. Betul banget kok Darwin. Betul banget. Jadi kalau di sini kerja juga. Iya, betul. Kerja kalau punya kalian. Iya. Kayak di sini kerja KFC gitu kan kesannya kayak gimana gitu ya. Di sana padahal biasa. Tapi tetap yang pasti kalian tetap bisa kumpul tadi ya. Maksudnya kumpul dana untuk hemat-hemat, untuk nabung. At least tetap pasti masih ada gitu loh. Seperti yang Ray lakuin, Elvita lakuin. Semuanya pasti tetap ada. Intinya bagaimana pintarnya kalian mengolah. Oke. Kanada itu berlaku loh, banyak anak banyak rezeki. Oh ya, itu juga. Benar. Betul. Dibayar loh punya anak, coba enak nggak tuh? Temen gue orang Filipina, suami istri ya kan. Terus dibawalah kakak-kakaknya, abangnya ya kan. Beli rumah segede-gede gitu ya kan. Mortgage paling 2.000. Patungan mereka bayarnya kan. Hidup makmur damai di rumah yang besar gitu. Udah gitu setiap anak nyetor 1.000 ke orang tuanya. Makanya sini banyak anak banyak rezeki ya kan. Nggak perlu kerja keras ya orang tuanya ya. Makanya jangan ngelacur, buat anak aja. Sini. Oh iya benar. Orang teman gue tanya, baru punya anak masih balita, lu udah punya anak lagi? Ya kan ini ada support child-nya, Bu. $400 minimal ya, Cun. Ya bulan lumayan. Kalau di Indonesia dibilang pun gue bikin anak malah mikir biaya melahirkannya berapa. Di sini cuma lepeh aja udah dibayar gitu. Lepeh, Bo. Oke. Next. Kita ke next ya. Untuk EOS, jadi bisa dibilang EOS bantu dan bimbing teman-teman Indonesia masuk Kanada sampai dapat PR via studi atau kerja, atau nanti dibantu jalur yang terbaik. Oke, Ray mungkin jawab, Ray. Jadi gini teman-teman, EOS ini akan berpikiran bahwa kalau kalian mau pakai jasanya EOS, yang kita pikirkan hanya satu, kalian PR. Itu. Jadi kita nggak mikirin hanya sampai ya kalian dapat kuliah, kalian dapat kampus, kalian sampai beli tiket sampai Kanada sudah selesai, enggak. Di mana itu terjadi di banyak student yang nyampe Kanada. Mereka dilepas gitu aja. Gitu. Aku sih karena aku melihat diriku sendiri ya. Karena aku melihat diriku sendiri bahwa aku dibegitukan gitu loh. Aku digituin orangnya. Jadi sampai Kanada udah nggak peduli. Yang dulu pernah ngurusin aku nggak peduli. Yang datang ke sini akhirnya nggak, ya cari-cari kerja sendiri, maksudnya jalan-jalan sendiri. Nanti kan ada EOS community khusus yang udah sampai Kanada juga gitu loh, dan pastinya bakal ada tips-tips yang mungkin nggak kita share di sini gitu loh, nggak share di YouTube gitu juga, special privilege-nya. Ada ya karena banyak ya betul itu betul salah satu yang dibilang Martini, bahwa ada beberapa tips yang tidak bisa di-share di YouTube, di publik, betul, apalagi di forum orang banyak seperti ini. Oke, next. Untuk jalur student, kira-kira butuh berapa tahun untuk bisa settle hidup di Kanada? Mungkin ada yang mau jawab? Elvita atau apa? Atau siapa? Define settle sih. Gimana nih? Define settle. Iya. Settle-nya kalau mungkin... Kalau settle kalian punya Lamborghini 1 ya, lain cerita. Iya. Mini Cooper. Mini Cooper.
bahasa mungkin supaya bisa adaptasi. Mungkin gitu. adaptasi ya Tante, kayak adaptasi lingkungan, terus itu sebenarnya kalau menurut aku dari masing-masing orang gitu kan. Kalau orangnya males ya mau sampai 5 tahun juga nggak bakalan adaptasi gitu loh. Kalau kalian chicken out ya nggak bakalan adaptasi. Tapi kalau misalnya kalian memang niat banget gitu ya, misalnya aku harus adaptasi bahasa. Oke, ngomongin soal bahasa gitu ya. Bergaul, Mas, ikut acara-acara komunitas yang isinya bule-bule gitu loh. Jangan malah cari ada Indonesia nggak ya di sini? Yalah, ngapain udah di luar negeri masih mau ngumpul-ngumpulnya sama orang Indonesia, yang ada malah jago bahasa Betawi daripada pakai bahasa Inggris gitu kan. Jadi di sini ini semuanya komplit. Library gratis. Kamu mau minjem apapun di library itu bisa. Kamu mau minjem ever gitu loh ya. Dulu aku pertama kali nggak kerja itu aku ikut kelas bahasa Inggris, bayangin ya, saking isengnya nggak ada kerjaan tuh, karena kadang males gitu di rumah cuman nongkrong kayak nggak ada kegiatan. Aku tuh ikut kegiatan di library. Di sini ada, kalau di Edmonton nggak tahu di provinsi lain. Kalau di sini di library itu ada untuk kalian ikut dari beginners sampai intermediate sampai advance, hanya untuk conversation gitu. Seminggu bisa 2 kali, itu pagi-pagi. Kalian datang, tulis nama, kalian duduk, ngobrol aja. Karena pengen itu aja ya, punya kegiatan. Semua bisa ikut kayak, contohnya bisa ikut kayak volunteer. Volunteer apa aja, kayak aku sering bilang, kalian suka binatang, kalian suka apa, di sini tuh banyak banget. Ada yang kalau kalian suka lari, ada lari 5K dulu itu sebelum pandemik ya, kalau sekarang pandemik semuanya tutup. Itu kalian bisa ikut, aku dulu juga ikut volunteer, tapi kalau aku volunteer immigration, karena aku pengen tahu, selain ingin tahu, ingin juga memperkenalkan ini loh, gue bisa ngetik, bisa apa, segala macam, kayak gitu. Jadi sebenarnya, kalau menjawab pertanyaan tadi itu, berapa lama bisa settle, itu tergantung karakter Anda. Ya, kalau kalian timid memang agak lama. Tapi kalau kalian misalnya orangnya mau gitu ya, berani malu, ngomong-ngomong aja, bodo amat. Mereka nggak akan ngetawain kalian kok kalau kalian ngomongnya ngaco-ngaco. Nggak apa-apa gitu. Jadi itu aja saran saya. Yeah, that's really a good suggestion. Thank you, Tante. Nah, next. Halo semuanya, kalau aku pergi sebagai student lalu mau invite suami yang posisinya di Dubai, possible nggak ya? Lalu proof of fund approximately berapa buat suami? Dan apakah bisa langsung apply open work permit? Thank you all. Oke, kalau untuk ini, invite suami posisi di mana aja kayaknya nggak masalah ya. Kan dia udah ada sponsor. Jadi dimanapun suaminya atau anaknya nggak masalah. Kalau proof of fund approximately sih, untuk spouse kan kurang lebih kalau untuk daftar langsung tuh biasanya kan sekitar 4.000 Canadian dollar ya. Tapi kita selalu kayak untuk di rupiah ini tuh kurang lebih sekitar 200 ya. Mungkin ada correction di sini kalau misalnya ada yang lebih tahu. Atau nanti bisa chat ke admin ELS ya untuk lebih bahas masalah ini karena ini lebih teknis gitu. Dan apakah bisa langsung apply open work permit? Iya, nanti untuk sponsor otomatis nanti apply-nya open work permit. Next, ini termasuk salah satu pertanyaan unik. Buat Kak Odelia mau tanyain sendiri kah? Kalau iya langsung di-unmute aja. Monggo. Halo Cia Martini, sama semuanya. Salam kenal. Iya, boleh deh langsung tanya, tapi maaf izin off kamera dulu ya. Iya, jadi kalau di Kanada tuh kan kalian kerja terus punya aktivitas, karena di sana kan kita harus ngerjain semua sendiri gitu ya, termasuk bersih-bersih rumah kita gitu-gitu. Gimana sih cara kalian bagi waktu sampai juga bisa punya YouTube gitu? Terus gimana living fun life di sana gitu? Jadi gimana caranya supaya nggak terjebak rutinitas gitu sih. Thank you. Aku duluan ya, nggak apa-apa deh, aku kan nafsuan orangnya. Iya deh, semuanya buat Tante deh. Tante deh, ayo. Enggak, sebenarnya kalau aku karena waktu itu kan karena didesak-desak oleh si Panda, karena kan aku selalu cuap-cuap di channelnya dia, terus dia bilang, lu bikin sendiri apa sih gitu kan. Nah, jadi ternyata aku find out kalau bikin YouTube channel itu sebenarnya sebagai media aku untuk ngobrol gitu kan, karena kalau kita pengen chit chat gitu loh, dan
Dan aku merasa dengan berada di kota yang kecil itu kadang-kadang kita susah kan untuk ngumpul sama orang pada sibuk-sibuk kerja. Tapi dengan kamu punya channel itu, jadi kamu bisa kenalan sama orang dan bisa membantu orang, itu sih intinya yang bikin memotivasi untuk bisa membagi waktu. Jadi walaupun kita lagi sibuk kerja gitu, tiba-tiba kayak kangen deh mau ngomong sama teman-teman, mau ngasih tahu apa, ada cerita apa. Kalau aku kan isinya tentang vlog, jadi aku tentang cerita, aku habis gini, dan ternyata banyak yang tertarik untuk tahu gimana sih sebenarnya di dalam-dalamnya tinggal di Kanada, khususnya di kota aku. Jadi itu sebenarnya yang bikin, kalau kita senang melakukan sesuatu itu, mau sibuk apapun, pasti kalian punya waktu kan? Ya dong. Nggak usah YouTube deh. Misalnya kalian suka menjahit, walaupun kalian sibuk, pasti kalian tuh melakukan sesuatu yang kalian suka itu pasti akan telaten dan akan punya waktu. Itu aja. Next ada tambahan dari All Star. Elvita gimana aja nih? Tambahin. Kalau saya pribadi tergantung teman-teman startnya dari mana, karena pasti ada yang datang di sana mungkin misalkan biaya sekolah belum lunas nih, masih ada yang harus dikejar nih, jadi semua hari-hari libur semua dipakai buat kerja, jadi memang agak struggling saya 6 bulan pertama tinggal di sini tuh, bisa saya bilang nggak ada kehidupan sih, hidupnya cuma sekolah, kerja, tugas, project, sekolah, bangun pagi lagi, kerja lagi. Itu sampai 6 bulan itu, ingat sampai masuk co-op akhirnya baru bisa bernapas lega, baru bisa ikut teman-teman party. Jadi sebenarnya tergantung teman-teman startnya dari mana. Kalau teman-teman juga datang ke sini udah settle down di Indonesia, udah bawa duit lumayan juga, terus nggak ada utang, misalkan nggak dikejar-kejar utang atau apa gitu, pasti bisa having fun lah di sini 3 bulan pertama. Ini contoh real ya. Tapi kalau masih ada yang harus diberesin di Indo nih, pasti 3-6 bulan itu pasti kejar ini dulu baru having fun. Setelah itu baru saya having fun, meskipun sekolah kerja di sini lumayan lah ya. Karena banyak juga international student, apalagi dari Latino, teman-teman saya kebanyakan dari Latino, jadi yang mereka yang hidupnya emang party itu biasa banget di sini gitu loh. Jadi tergantung komunitas teman-teman. Jadi kalau misalkan saya sama Asian, orang Latino pada bilang saya Asian rich Asian. Kalau sama Latino yang Asian bilang kamu party mulu gitu. Jadi depend sama teman-teman gitu. Lansia ya, Bu. Nah, itu yang Latino yang disebut Elvita itu yang disebut Elvita itu apa yang aku lakukan beberapa tahun pertama. Gitu. Jadi membagi waktu, gimana caranya membagi waktu nggak bisa. Gimana caranya tidak terjebak rutinitas, nggak bisa. Aku pribadi, aku terjebak rutinitas, jadi kerja, pulang kerja lagi, pulang kerja yang kedua, edit video, tidur, bangun paginya, kerja lagi. That's my circle. Jadi itu rat race-ku seperti itu. Apalagi pada zaman dulu, aku yang sudah pernah bilang bahwa aku pernah ada hutang. Ya itu aku malah nggak. Itu pun aku start YouTube video pertama itu setelah aku sudah bayar semua, baru lunas hutang-hutangku. Gitu. Lanjut. Oke, intinya struggle. Ko Darwin, ayo Ko, gimana living fun Koko? Di Kanada mah enak banget lagi hidup, santai. Bernapas aja gemuk ya, Bo. Enak hidup di sini mah. Enggak deh, bohong deh. Makanya itu yang sering gue bilang. Jangan liatin di Facebook, jangan liatin di sosmed mulu. Kalau di sosmed semua orang tampilin yang pemandangannya, di Banff cakep banget ya, di Lake Louise cakep banget ya. Itu semua kan yang ditampilin yang bagus-bagusnya. Tapi di sini tuh perjuangannya babak belur juga. Nih contohnya ya, waktu baru datang dulu, bayangin. Saya kan selain kerja at office ya, 8 to 5. Anak harus dititipin di childcare dari jam 7, jemput jam 6 sore, istri kerja jam 5 subuh. Ya, karena dia harus kerja survival dulu. Jadi, mobil cuma punya satu waktu itu. Jadi, bangun jam 5 pagi, nganter istri. Pulang, langsung siapin makanan buat anak, bungkusin lunch. Jam 7 langsung jalan. Antar drop anak di childcare, di before after, ya kan? Terus langsung berangkat kerja. Pulang jam 4, langsung jemput anak. Sampai sekolahnya jam 5 kan. Nah, terus langsung drop anak ke rumah, istri udah siapin segala-gala. Saya langsung berangkat ke kampus, kuliah lagi malamnya. Pulang sampai rumah jam 10 malam. Dan lagi winter, lagi salju-salju, sampai rumah jam 11 malam.
itu bawaannya pengen nangis loh waktu itu. Di Indonesia kan hidup enak, ibaratnya nggak mungkin kayak gitu. Jadi itu maksudnya banyak behind the story yang sebenarnya nggak diceritain gitu di channel YouTube gitu ya. Jadi itu yang harus kalian siapin juga tuh mental untuk seperti itu sih. Itu sih. Gila, salut banget kok. Jadi dulu living circle-nya itu setiap hari kayak gitu ya? Iya, kayak gitu. Itu undercover aja. Darwin undercover. Wah. Next kita bikin session itu kali ya kok. Kayaknya asik nih. Kalau Bang Panda, wah kayaknya nih orang-orang tuh yang selalu lihat Bang Panda itu easy going, fun gitu loh, enjoy life banget. Nah, mungkin gimana undercover-nya nih? Itu topeng. Topeng. Oke, buka topengmu sekarang. Enggak sih. Kan karena aku kan datang ke sini kan juga udah sebagai temporary foreign worker ya. Jadi ya aku juga mau mulai YouTube channel itu juga pas karena ajakan temennya Tante Debbie, cerita Juni gitu. Mungkin kalau nggak ada YouTube channel kita mungkin nggak ketemu, guys. Ya kan? Jadi kalau gue bilang sih ya, aku kan udah hidup di Jakarta, hidup di Dubai. Kalau di Dubai hidup aku kan kerja terus masih muda ya, clubbing. Di sini ya visi aku udah berubah, jadi pengen kerja ngumpulin duit buat hari tua gitu loh. Dan makanya aku bikin YouTube channel itu juga sebenarnya itu kan awalnya hanya sebagai buat memori aku karena nanti aku tua nanti gitu kan. Karena waktu aku udah bekerja di beberapa negara, di kapal pesiar, aku punya beberapa foto-foto tapi itu disimpan di hard drive. Terus suatu waktu bisa hilang kan. Nah, makanya aku bikin YouTube channel itu sebagai memori aku. Jadi kayak aku tuh juga ingin, ternyata salah satu waktu mau bikin YouTube channel juga bingung mau bikin apa gitu kan. Dan akhirnya tercetuslah untuk ngebahas Kanada, bagaimana aku bisa masuk Kanada. Terus aku juga share kehidupan aku, gimana aku kerja, berangkat kerja, ya kan. Apa yang aku hadapin kerja di Kanada, cuaca, ya kan. Aku kasih tahu, nih loh cuaca kayak begini loh, mobil yang bakal ngesot-ngesot, jangan berharap kamu terus jalan dengan baju-baju cantik yang kayak orang-orang foto-foto di Eropa, nggak bisa di sini ya. Lupakan foto-foto cantik yang kayak di Eropa gitu, pakai baju-baju kayak gitu. Di sini nggak, lu tuh pakai baju sini kayak ini, Bu, kayak lontong sayur, tebel langsung. Except Vancouver ya Bang. Pokoknya ya, kalau Jakarta tuh kalau kalian masih punya penyakit mah jangan deh, jangan ke Kanada. Apa nih penyakit mah? Maksudnya gini loh, ma beliin ini dong, ma tolong dicuciin dong nih, jangan gitu. Untung gue lahir dari orang Batak, walaupun nyokap bokap lumayan punya duit, tapi kita dididik keras, ya kan, tidak tergantung dari pembantu. Itu salah satu didikan yang sampai sekarang gue sangat-sangat thanks God to my parents, ya kan. Itu didikan. Walaupun kita ada pembantu 2, tetap lu harus ngepel, lu harus nyuci baju, ya kan. Gue dulu jalan-jalan nyuci baju, Bo, yang pakai begini, Bo, pakai tangan, nggak ada pakai mesin cuci. Mesin cuci nyokap gue tuh beli mesin cuci cuma buat ngeringin doang, Cin, ya kan. Nyuci sendiri, ngepel gitu. Jadi kalau kalian nanti hidup sekolah, terus nggak bisa ngurus diri sendiri, gimana lu mau ngurus kuliah lu, ya kan? Gimana lu mau ngurus diri lu sendiri? Nah, waktu gue pertama dapat kerjaan 5 orang, kan 5 orang berangkat nih. Mereka tuh pada lihatan, Cun, yang masak siapa nih? Pada ngeliatnya ke gue mulu, mau tantang muka gue cantik kali ya, Bo, ya. Kenapa lu, gue bilang gitu? Lu aja deh masak, kan lu kan jago masak. Nah, itu salah satu skill. Kalau kalian bisa masak, kalian pasti bisa survive hidup di luar negeri. Ya, dan buat kalian-kalian yang calon-calon ibu yang punya anak, ajarin anaknya untuk bisa mandiri. Masak itu untuk kebutuhan perut yang sejengkal itu harus bisa diisi, ya kan. Kalau lu mau ngandelin beli-beli mulu, ya kalau kita keluarga sultan sih nggak apa-apa ya, say, gitu loh. Betul. Jadi bisa gitu. Nyetir ya guys, bisa nyetir. Nah, nyetir. Iya, masak, bisa nyetir itu penting, ya kan. Yang belum bisa setir, les setir dulu di Indo. Terus kalau kalian punya skill apa-apa tuh, misalnya kayak bisa main piano ya, makanya aku selalu bilang, kayak keponakan aku bilang, lu belajar musik, gitar, piano, karena itu bisa jadi modal kalian buat bersosialisasi, juga buat mencari rezeki. Ngajar guru piano aja di sini mahalnya ampun-ampun ya kan, kalian tahu sendiri. Kalian bisa stylist, kalian bisa make up, kalian bisa massage, pergunakan itu. Apalagi kayak di Indonesia itu apa-apa tuh masih murah, ya kan? Mau kursus ini, kursus itu. Jadi jangan nganggap enteng. Kadang, kayak ada satu orang Indonesia di Calgary, dia cuma belajar bikin apa sih, tato alis gitu. Bisnisnya sekarang gitu sekarang. 1 orang $50 ya kan? 10 orang udah $500 gitu. Nah itu juga yang terjadi.
Iya, terjadi juga waktu gue di kapal, ya kan, monkey bisnis kita tuh apa? Massage. Jadi ada satu cowok, dia juga massage, jago massage gitu loh. Tapi nggak plus-plus ya, Bo. Nah, massage-nya itu sekali massage aja $20. Ya toh? Gitu loh. Jadi, kita tuh jangan terlalu menganggap, nah, yang gue mau gini loh, di Kanada tuh jangan bandingkan hidup kalian di Indonesia. Ada beberapa rekan kerja gue waktu gue berangkat, dia bilang, gue dulu mah asisten manajer, mana ada kayak gini nggak pernah ngepel. Dalam hati gue, ya karena dia pernah di Amerika, terus nggak pernah di Dubai. Kalau gue kan di Dubai kan udah tahan banteng ya, Bo. Gue bilang, ya lu kalau nggak selalu banding-banding, mending lu balik aja, cuy. Gue bilang gitu, lu kan manajer di sana. Terus dalam hati gue juga manajer di Mulia, gue nggak ada ngeluh kayak lu, gue gituin aja langsung. Jadi kalau kalian selalu membandingkan hidup kalian, di Indonesia kan gue nggak harus selalu ngerjain ini, gue nggak harus sajika-sika seperti kalian bilang itu. Jangan, guys. Kalian tahu, orang-orang justru malah kerja-kerja kayak housekeeping itu bayarnya malah gede, guys. Orang-orang yang dulu kerjanya cuman kayak supir gitu tuh bayarnya gede. Di sini mau kursus jadi supir truk itu berapa tahu budgetnya? 20.000 untuk ngambil sekolah supir truk, 20.000. Ya kan, 20.000 tuh udah hampir kayak kuliah diploma ya, Bo. Gitu. Iya, bener banget. Kalau kalian bisa jahit, kursus langsung ke Susan Budi Harsoarjo. Poppy Darsono, kursus jahit. Di sini udah nggak ada, Cun, Poppy Darsono. Ya, Poppy apaan deh, Bo? Poppy yang lain deh, Bo. Tanya Tante Debbie, Cing, berapa kita cuma ngejahit cuma $1 $20, ya toh? Gue ganti zipper doang di charge 25 loh. Iya. Gue celana $15. Paling murah $15 untuk celana. Jadi kalau kalian punya skill, walaupun kalian masih kuliah gitu ya, mau belajar kuliah, siapa tahu misalnya, gue mau ngambil kuliah, tapi gue suka punya passion di make up, ambil kursus make up, ya kan? Karena kalau kalian bisa make up di sini, di touch up lagi, bisa menghasilkan duit, ya gitu loh. Pokoknya, kalau yang kalian punya skill, diperdalam deh. Kalau kalian, apalagi hobi fotografi, segera deh, ya. Karena sini untuk kursus-kursus kayak gitu tuh mahal, say. Iya, benar banget. Terutama karena Kanada itu sangat menghargai orang berskill ya. Iya. Nggak kayak di Indo. Jadi spesialisasinya itu sangat dihargai banget di sana. Maka kayak wage-nya itu benar-benar juga fee-nya itu tinggi gitu. Iya. Dan jangan nganggap remeh kerjaan-kerjaan construction. Jangan tukang-tukang di jalan itu kan. Karena aku sering bikin video tuh, susut lekong-lekong lucu-lucu. Itu bayarannya mahal, Cin. Ya kan? Nggak sama dengan tukang-tukang di Indonesia gitu. Jadi sini nih malah kerjaan yang tukang truk yang bongkar sampah itu mahal, mereka gajinya gitu loh. Yang dianggap remeh di Indo ya. Malah di sana mahal. Asal kita nggak willing bekerja gitu. Dan yang penting intinya tuh kalau kamu siap untuk hidup merantau harus bisa cepat beradaptasi. Kayak aku kerja di hotel, tiba-tiba COVID. Aku harus banting setir, melacur ke warehouse, ya kan? Gitu. Iya. Itu juga kan Bang, yang serokin salju gajinya juga gede kan ya? Nah, nyerokin salju, bawa anjing jalan-jalan, terus belanja-belanja. Ini ya, orang-orang senior ini. Kalau aku bisa nambahin ya, kalau nanti ini saya mau ngasih tahu, kalau kalian sudah PR, kalian punya kesempatan untuk buka perusahaan sendiri. Iya. Nah, bisa. Di sini ada yang namanya sole proprietor, itu kalian yang punya usaha, terserah kalian mau bikin apa. Misalnya kalian mau cleaning office gitu ya. Bisa. Kalau kalian bisa kayak cleaning kantor, cleaning apa, kalian pakai perusahaan sendiri. Tapi ya tentunya kalian nanti harus pusing dengan bayar pajak, bayar ini. Tapi maksudnya gini loh, kalau gue nggak bisa dapat pekerjaan, gue bisa bikin lahan pekerjaan sendiri, kenapa enggak gitu kan? Beneran. Sekarang aku waktu itu pernah buka perusahaan sendiri untuk memberikan fasilitas bantuan kayak sekretaris job gitu. Jadi kayak bantu ngetikin, bantu bikin terjemahan, kayak apa, itu juga bisa. Jadi ya itu aja, ada opportunity-nya di sini. Atau kalian bisa bahasa lain, Mandarin, itu bisa jadi skill juga loh. Itu si Bena dia ngajarin anak-anak sekolah ya, Bo? Orang belajar bahasa Mandarin, itu side income-nya dia loh, si Bena. $20 sejam. Iya. Makanya apa yang ada skill kalian itu pergunakan baik-baik, ya kan? Karena kita nggak tahu suatu saat itu akan menjadi istilahnya modal kalian, ya toh.
jangan cuma hanya karena hebat di sekolah tapi nggak bisa mengurus diri sendiri gitu loh. Iya. Guru les piano bayarannya mahal juga tuh. Ada tuh satu member di grup Canada Dream nih yang guru les piano. Aduh, good chance. Atau kalian yang hobi olahraga, kalian bisa join klub sini, ya kan? Ada salah satu teman kita vlogger di UK. Dia tuh bekas pemain bulu tangkis, akhirnya jadi pelatih bulu tangkis di UK. Gitu loh. Jadi kadang kita nggak tahu emang kalau Tuhan ngasih jalan, misalnya kamu bisa tembus ke suatu negara melalui skill kamu juga, nobody knows, begitu loh. Terus kalau di sini kita sih bagi-bagi waktu ya pinter-pinternya aja ya. Tapi kan makanya aku sudah bilang, aku tuh target aku pertama tuh kerja dulu kan, kerja. Makanya aku bikin video juga pas sekali dalam perjalanan pergi atau pulang ya, sambil kalau pas weekend barulah kita hahaha. Nah, cuman keburu karena COVID udah nggak bisa ketemu Tante Debbie, susah. Udah liburnya udah nggak bareng lagi. Gitu. Sedih ya, Bo. Karances. Oke. Next, untuk Stefanus Sujatmoko ya. Oke, pertanyaannya kamu boleh langsung unmute nih. Halo, Kak. Ya. Nah, itu dia. Iya, halo. Thank you. Boleh langsung ditanyain. Ini kok pada nggak berani nampalin muka sih? Belum mandi, Mas Panda. Tadi baru bangun langsung online ini. Tadi sih udah kejawab semua ya pertanyaannya. Thank you banget. Udah kejawab semua. Ya ini sih paling ya kita sih lagi coba-coba juga. Tetap lagi coba apply gitu. Itu aja sih. Thank you buat ininya sih, jawaban-jawabannya. Ini Kak, yang pertanyaan Kakak yang sewa apartemen di Kanada itu kan udah terjawab tadi. Yang tips cari sewa apartemen di Kanada, sistem depositnya, biaya listrik, air tuh gimana Kak? Dan Udah pengen tadi tahu. Udah ya? Dibantu jawab sama Tante Debs. Oke, thank you Tante Debs. Thank you. Untuk grup Canada Dream katanya kalian mau show kamera tuh, ditanyain Bang Panda, udah pakai dress code putih, udah show kamera semua belum? Itu yang namanya garis miring CDW itu Canada Dream Warrior. Oh. Namanya sampai Canada Dream Warrior. Itu warrior ya, aku mikir itu apa? Warrior. Celana dalam warrior aku kirain. Wager kali ya, Canada Dream wager gitu. Tuh kalian celana dalam warrior, CWD. Seru. Wih, BH istrinya. Siapa tuh? Gak tahu ada BH istrinya. Aduh, guys, kalian aku perhatiin dari tadi mukanya itu loh, tegang-tegang semua. Serius apa tuh. kayak gitu? Ada yang lagi di mall. Sana, ayo tangannya digoyangin, mukanya. Iya, kita kan di sini lagi tangan ke atas. santai. Sarapan Masa nih YouTuber kayak semua gini. udah bercanda-bercanda, kalian masih muka tegang gitu semuanya. Mukanya begini semua tuh nggak di kamera. Enggak, itu Aku kan mikir karena ini terpesona, terpukau, iya, gimana? terkesima. Kayaknya terkesima deh sama lipstik gincunya Tante juga tuh. Aduh, sampai ditanyain tuh mereknya apa. Aduh. Tante Dev warrior mana ya? Aku ini Zina the warrior, princess warrior. Oke, next. Link share grup Telegram ada. Jangan lupa ya guys, ada bisa di IG-nya EOS ya. Kalian nanti follow IG EOS, and then ada di link tree-nya itu semua lengkap, mulai dari Telegram group, assessment form, lalu chat for consultation dan sebagainya, bahkan booking free consultation juga bisa. Dan kantor kita ada di Tamrin ya, di City Tower, lantai 12 M1. Oke, next. Saya tertarik studi healthcare, tapi studi dan pengalaman kerja sebelumnya tidak ada hubungannya dengan healthcare. Oh, ini juga sering pertanyaan yang aku dapetin ya. Jadi gini, kan untuk studi ini programnya biasanya harus align sama education background atau working experience. Tapi ada beberapa juga yang kayak sebenarnya aku pengen ke hospitality nih, atau sebenarnya aku pengen ke culinary gitu, karena lihat chance-nya kan cukup bagus ya, baking, pastry arts kayak gitu di Kanada segala macam. Tapi mereka tuh nggak punya background dalam bidang tersebut. Nah, mungkin any suggestion buat ini dari Tante Deb mungkin? Any suggestion buat mereka yang nggak punya hubungan lah ya. Dari saya ya, selamat berjuang.
Selamat berjuang. Tentunya kalau kalian, kayak tadi saya bilang, kalian mau ke Kanada, udah susah-susah, terus kalian bilang, oh saya mau ganti ini ya, mau ganti jurusan. Ya tentunya akan lebih lama ya daripada kalau kalian mengambil satu jurusan yang sudah kalian tahu. Contohnya kayak tadi ada yang nanya tentang accounting, biasanya di sini tinggal ngambil refresh doang gitu kan. I think itu kayak accounting refresh itu cuma 3 bulan apa 6 bulan, ini dapat sertifikat dan kalian udah bisa langsung melamar kerja, itu yang saya tahu. Nah kayak saya dengar dari yang si Panda juga, dia arsitek terus dia mau ngambil arsitek juga, akhirnya jadinya apa ya, kayak dia jadi langsung bisa nyebur gitu loh di dalam perkuliahannya. Maksud saya kalau kecuali kalian udah siap untuk struggle-nya lebih 2 kali lipat, kenapa enggak? Itu aja saran dari saya. Just do it. Iya. Lagian juga kalau misalnya kalian tertarik healthcare, tapi kalian nggak ada pengalaman di healthcare, kalau kalian graduate dari salah satu lembaga institusi, itu pasti langsung dapat kerja. Karena apa? Kayak di Alberta Health, mereka tuh pas di website-nya itu, mereka nanya, kamu tamat dari universitas apa? Itu banyak course-course-nya gitu loh, banyak tempat-tempat kursusnya gitu. Nah, kalau kamu udah misalnya tamat dari situ, itu pasti langsung dipanggil interview. Untuk pemilihan program jurusan nanti akan EOS bantu pastinya untuk yang align, karena memang kita harus alignin dengan at least background kita ya, kayak untuk pembuatan LOA ya, letter of intention, itu yang sangat penting banget gitu ya, untuk aplikasi visa terutama gitu. Oke, next pertanyaan dari Harry Chang. Harry Chang boleh langsung unmute. Dia mau tanya ke semua All Star nih, tentang kota dan spesialisasinya apa nih. Nah, ini masing-masing bisa jawab karena kalian kan dari 3 tempat yang berbeda nih. Harry Chang ini siapanya Martini Chang? Bukan siapa-siapa. Saudara beda ayah, masih beda ada saudara. Oh, benar, saudara beda ayah, beda ibu. Kalau nggak ada, aku bacain aja ya, menyingkat waktu. Jadi, dia tanya kota besar jadi masing-masing kota nih di Kanada spesialisasinya apa nih? Mungkin kayak Alberta minyak, lalu job spesialnya di sana apa, gitu-gitu kali ya. Aku sih tadi udah jawab ya di chatting itu. Iya, yang dari Tante Deb udah jawab. Mungkin dari YouTuber lain, coba. Kalau Vancouver, sekarang lagi healthcare sih dibutuhin sampai mereka buka beasiswa buat semua Canadian ataupun imigran yang masih work temporary, mereka cari healthcare itu dibayarin sama BC, government BC. Jadi kalau dibilang demand jobnya di sini healthcare first, apalagi kalau saya lihat ya so far nurse di sini kurang banget. Dan paling banyak yang dominan nurse paling banyak dari Filipino. Ini honestly yang paling ini. Kemudian yang kedua bisa saya bilang adalah hospitality. Tapi karena sejak COVID hospitality benar-benar mati karena sebenarnya Vancouver ini adalah kota ini sih wisata gitu. Hampir semua kota wisata, hampir semua orang itu mau ke Vancouver buat wisata, mau dari Amerika, mau dari Latin, dan itu karena murah penerbangannya juga. Jadi kalau benar-benar normal, ini benar-benar kota wisata sekali, apalagi di downtown area ini. Gitu sih. Terus banyak kurs masuk juga sih, kapal-kapal pesiar pada masuk ke sini tuh sampai 3, 4 biasa sampai ngantri gitu. Jadi hospitality sebenarnya paling dibutuhin juga, tapi semenjak COVID ya benar-benar berasa sekali sih. Pariwisatanya benar-benar mati banget di sini. Iya, kalau kalian suka yang kerja-kerja di farmasi, dari farmer, yaitu di BC sama di Ontario. Karena di BC itu banyak perkebunan anggur. Iya, di Kelowna tuh kalau mau jadi ini di winery gitu kerja ya. Itu banyak daerah sana juga. Emang beneran itu? Emang beneran winery itu? Banyak banget yang DM aku katanya diterima untuk kerja di winery, tapi bukan di Kelowna, bukan di itu. Iya, jadi ada sommelier namanya Tante Deb. Kalau sommelier itu winery, kita tahu wine, itu kerja di restoran itu dibutuhin banget di sini. Tapi kalau benar-benar perkebunan ini yang terkenal di Kelowna sih. Tapi di Vancouver winery dibutuhin banget juga. Hospitality lah ya. Soalnya udah ada yang kena tipu itu kan. Iya, yang DM jual rumah dan sebagainya, nggak lihat winery-nya di mana, pas dicek-cek loh, kok lokasi di Amerika kok masuknya lewat Kanada, piye itu? Hanya scam di Amerika tuh gila-gilaan.